Halo guys, jadi teman-teman yang pemula ya, terutama yang mungkin lagi mau beralih ke investor juga. Jadi teman-teman, di video kali ini kita udah masuk ke bincang saham yang 100 ya. Dan wow, nggak terasa banget ya udah sampai 100 loh. Dan kita bakal ngebahas salah satu saham yang udah kalian request juga, yaitu saham Digimon ya. Itu salah satu dari teman kita biasa di live kasih istilah si Digimon, dan ya AKA kode sahamnya adalah DG ya. Jadi ini gue bakal bikin ulang ya review gue gimana untuk saham ini. Sebenarnya gue udah buat sih kemarin sih, tapi kayak gue rasa agak kurang fair karena gue aja awalin tanggal 17 ya. Jadi hari ini tanggal 15 bulan 6 tahun 2025. Jadi kita bakal langsung bahas hari ini aja ya, karena gue bakal upload hari ini juga. Oke, buat teman-teman semua sih, karena kan udah ada beberapa coba pantau dan ternyata dia sudah mulai rally dan sebagainya. Jadi gimana cara psikologis kita bakal mengontrolnya, jadi gue kasih tau kalian ya. Cuman yang bisa gue bilang sama kalian, intinya jangan pernah kejar kereta guys ya. Kesempatan selalu masih ada, ingat ya. Margin of safety itu nomor 1. Oke teman-teman, jadi ingat, jangan FOMO ya. Gue nggak boleh ngomong jangan sih. Kalau gue ngomong jangan, itu biasa kata-kata bakal orang lakuin. Lebih bijaknya, kita mikirin 2 kali untuk FOMO. Oke? Mikirin 2 kali ya, jadi biar kalian tahu lah ya. Oke, anyway kita masuk dulu. Ya, sampai bakal gue bahas tuh adalah DG ya. Dan again, disclaimer on ya. Gue mesti ngomongin terus. Oke, ini semua pure opini gua, insight dari gua, apa yang gue pikirkan, bagaimana gua menganalisa saham ini. Jadi, nggak semua orang bisa nerima juga, tapi ada beberapa teman-teman ngerti, bisa menerima juga. Jadi, ini fair kita ngomongnya. Jadi, again, disclaimer on, bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini nggak ada niatnya untuk pom-pom atau apa. Pokoknya intinya ini bener-bener buat edukasi, biar kalian tahu saham ini seperti apa. Ya. Oke, kita langsung saja masuk. Saham DGIK. DGIK ini apa sih guys ya? Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Oke, jadi boleh dibilang ini salah satu saham perusahaan di bidang konstruksi tapi secara independen. Dan dia merupakan salah satu konstruksi independen terbesar di Indonesia dengan proyek-proyek dia yang dari pemerintahan banyak banget ya. Terutama kalau kalian cek di laporan keuangan ya, itu ada dari Adikarya juga ada ya. Jujur boleh bilang banyak banget ya, dan proyek-proyek dari rumah sakit, apartemen, semua juga ada. Infrastruktur untuk pembangunan ya, seperti pertambangan juga ada. Even sampai PLTM ya, mini hydro. Dan soal mini hydro kita bakal bahas di sini ya, karena dia juga punya mini hydro. Nah, ini daftar isinya, kalian bakal ikutin semua poinnya seperti ini ya, dan ini buat teman-teman yang bakal bisa ngerti banget ya soal bisnis ya, mungkin teman-teman bakal nangkep sih ya. Oke. Nah, untuk kategori GCG ya, ini mungkin teman-teman masih pada belum tahu ya. Mungkin beberapa teman-teman juga nggak peduliin soal GCG lah. Tapi kalau di modul gua ya, gua itu selalu nerapin namanya GCG, karena lu mau seorang Warren Buffett pun, Pak Lo Kehong pun, mereka tuh selalu melihat GCG. Ingat, GCG itu number 1. GCG above everything. Oke. Tapi valuasi dan bisnis juga penting, karena bisnis yang gampang dimengerti dan valuasinya murah itu juga salah satu katalis ya. Jadi kalian harus ngerti, jangan beli kucing dalam karung ya. Untuk GCG-nya dia itu memang terbukti fokus pada proyek infrastruktur tanpa indikasi intervensi politik ataupun konglomerasi besar. Jadi boleh dibilang gue udah ngecek GCG semua, mereka tuh aman banget. Cuman satu yang mencuri perhatian gue adalah GCG-nya dari ownernya ya. Bukan owner sih, kalau owner sih dia ada di IRA ya, untuk owner. Nah, kalau misalkan untuk dia punya komisaris ya, komisarisnya lebih tepatnya itu namanya Pak Hendro Martowarjojo. Ya, beliau itu ada di 3 perusahaan. Yang pertama itu adalah perusahaan yang pasti ini yang kita lagi bahas, DGIK. Yang kedua, beliau itu ada di KKGI, ya juga sebagai presiden komisaris independen. Yang ketiga adalah RMBA alias Bentol, dari Bentol Group itu yang apa? Yang rokok, kita ngomongnya tabako ya. Cuman kan itu udah go private. Nah, ini sih yang gua rasa sih. Entar ada bonus ya. Satu bonus itu teori liar dari gua ya. Jadi take it with grain of salt ya. Jadi gua boleh dibilang gua itu opini gua pribadi. Jadi gua analisa sendiri ya. Jadi teman-teman kayak gua sekali lagi gua bilang, ini bener-bener sharing ya. Nggak ada indikasi pom-pom atau apapun. Please simak bagus-bagus dan dengan bijak kalian pilih keputusan ini semua. Oke? Jadi gue udah ngomong semua dan selalu disclaimer. Gue bakal tetap pasang logo disclaimer di sana. Jadi biar kalian tahu ya. Karena kayak gini nggak semua orang bisa ngerti juga gitu loh. Ya mungkin IQ yang rendah, IQ setengah-setengah lebih bagus. Kalau yang rendah agak susah gitu loh. Ya. Karena ya kenapa ya? Bukannya menghina. Tapi
terkadang ada orang-orang udah tertoksik ya. Pemikiran tuh udah tertoksik banget nih. Ngejar cuan cepet dan sebagainya. Jadi kita ngomong kayak gini juga dianggap pom-pom gitu loh. Jadi gue nggak peduli. Tapi gue bakal ngomong inti untuk teman-teman yang benar-benar mau belajar saja. Ya, terutama untuk pemula. Ya, biar kalian tahu juga. Oke, karena gue mau kalian berhasil juga di sini. Ya, jadi kita dari sini kalian tahu cara gue ngajar gimana, cara gue nganalisa gimana juga. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk balik lagi ke bisnisnya, yang permasalahan Pak Hendro itu kan dia ada 3. Nah, gue udah cari, coba cek ya, beliau itu pebisnis sih sebenarnya sih. Ya, jadi itu nggak ada kepentingan apa-apa, dan dia juga nggak ada kepentingan konglomerasi politik ataupun ke konglomerat juga nggak ada. Ya, jadi beliau itu kerja aja gitu. Nah, yang menariknya adalah perusahaan bentolnya yang RMBA udah IPO, kok IPO? Udah go private gitu sih. Nah, tinggal KKGI sama ini. Nah, ada yang menarik sih. Teori liar gue apa nanti di belakangnya. Oke, itu kunci aja. Kalian kunci dulu nih. Jadi kalau boleh tahu, gue kasih hint kalian, jangan pernah di skip ya. Jadi pokok intinya tonton sampai habis aja. Oke, jangan di skip sampai dengerin yang terakhir dan sebagainya. Karena nanti kalau nggak kalian nggak dapet alurnya gitu loh. Nanti dikira, wah ini aneh nih pemikiran atau apa gitu ya. Bener-bener harus nonton sampai habis. Oke, lanjut. Tata kelola punya whistleblower, kode etik, dan board komitmen tinggi. Ya, jadi itu terbukti banget ya. Karena dari proyeknya juga yang gede, dan mereka itu memang fokusnya lebih ke sana, ya, ke bisnis. Kepemilikan bagian dari PT Global Dinamika Kencana, perusahaan engineering nasional, bukan afiliasi grup, politik, atau BNN, semua struktur profesional dan terbuka. Jadi, yang kayak gue bilang, dia ini Global Dinamika ini, dia ada satu lagi nama IRA, ya. Neng IRA, oke. Itu ada perusahaan jarum suntik, guys. Oke, perusahaan jarum suntik. Nah, boleh dibilang sih grup ini ya, dia ini memang banyak proyek dari pemerintah, jujur aja sih. Itu kuncinya. Katalis dari bisnisnya. Oke, lanjut dulu. Let's go. Kita lanjut dulu ke bagian ini. Profil bisnis ya. Nah, profil bisnisnya apa aja sih? Jasa konstruksi, gedung, jalan tol, bandara, pelabuhan, bahkan power plant dan PLTA. Ya, itu semua gue mau ngomong soal ini dulu. Nah, untuk PLTA itu sendiri, gue udah ngomong ya. Pas waktu di live, gue tuh bilang, ketika gue screening saham ini secara langsung, karena mungkin jam terbang gue tinggi juga ya, jadi gue bisa lihat dia ada hubungannya dengan bendungan air. Jadi dia itu lebih fokus ke hal-hal yang terintegrasi dengan air sih. Jadi untuk long term, gue bisa melihat bahwasannya prospek bisnisnya itu bisa ke EBT. Jadi infrastruktur bangunan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dan kalau kita lihat sendiri saja, dia punya PLTM ya, dia punya piutang di PLTM-nya. Oke, itu PT Sinergi apa gitu loh, energi optima apalah itu, pokoknya PLTM lah, mini hydro. Nah, mini hydro sendiri itu kayak EBT juga sih gitu loh. Dan yang bisa gue bilang, dia ini prospeknya jangka panjang sih. Jadi ini bukan, ingat, kita nih di konten kita fokusnya investasi ya guys ya. Oke. Jadi dia tuh fokusnya di sana, jangka panjang menurut gue. Dan bendungan ini kan boleh dibilang, gue selalu ngomong, EBT ini mahal di infrastruktur guys. Jadi infrastruktur ini harus kalian cermati. Ya, karena infrastruktur EBT itu mahal. Makanya kenapa EBT itu laba dia itu rata-rata hampir kurang-kurang bagus semua gitu loh. Karena, again, kita udah buktikan itu di laporan keuangan juga. Infrastruktur itu mahal. Maintenance, itu semua. Ya, karena di supply and demand masih belum merata. Again, EBT adalah bisnis baru. Sesuatu yang baru, itu nggak cepet bakal merata supply demand-nya. Jadi bakal kebanyakan demand, tapi supply nggak ada. Gitu loh. Pasti mahal jatuhnya. Gitu. Ya, itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dia ada pelabuhan juga, bandara, jadi semua banyak bisnisnya. Dia bahkan ada di proyeknya itu, kalau kalian lihat di laporan keuangan. Di laporan keuangannya itu, dia itu punya namanya bisnis rumah sakit juga ya. Terus gue mau kasih tahu juga. Teman-teman masih ingat ya masalah kasus korupsi tahun 2018 DGIK itu, apa? Ya 2018. Sebenarnya itu kan penggelapan dana tender ya, untuk pembangunan rumah sakit. Ya, itu proyek. Itu lu tau gak sih rumah sakit Universitas Udayana itu punya siapa? Itu Kementerian Kebudayaan punya. Jadi boleh dibilang itu proyek BUMN. Dan ya lu bermasalah, lu berarti kan merugikan negara kita bilang loh. Itu tahun 2009 sampai 2010. Ya, dan terus di tahun 2018 itu sendiri, 2019 ya kalau salah ya. Perusahaan ini, mereka tuh kena denda 700 juta. 2018 ya. 2018 ya. Didenda 700 juta. Oke. Dan pengembalian kerugian negara itu adalah 85 miliar. Kurang lebih seperti itulah kira-kiranya ya. Nah, tapi setelah gue ngecek lagi, ternyata mereka itu udah selesai sih. Mereka pernah kena suspend. Ya, suspend dalam arti untuk berbisnis dalam proyek-proyek negara sih, lebih tepatnya sih. 6 bulan aja sih, itu dulu.
Nah, setelah gua analisa lagi, coba gua research lagi, ternyata itu udah bersih sekarang ya. Karena GCG udah berubah, karena mereka udah perubahan pemilik juga ya, jadi grup ini. Ya, yang global ini lah. Jadi so far sih aman aja, nggak ada masalah. Ya, mereka tuh udah fokusnya ke bisnis ya, jadi no worries ya. Gue udah ngecek juga secara dia punya bisnis dan dia punya keuangan juga, kita cek lagi ya. Kita double confirm dulu. Jadi biar nggak salah. Jadi real life kita kayak gini analisanya. Jadi untuk secara dia punya, yang gue tahu sih secara utang dia juga nggak gede-gede amat ya. PBV dia 0,7 per hari ini tanggal 15 bulan 6 ya 2025. Ingat guys, gue mau titip pesan juga. Kalau kalian mau hitung valuasi wajar, tergantung di harga berapa kalian masuk. Oke, karena harga wajar itu berbeda-beda, bervariasi ya. Oke. Kalian masuk di harga 78, belum tentu di harga 80 kalian masuk harga 88 hari ini itu sama valuasinya, beda. Oke guys. Kita bahas lagi. Untuk utangnya itu kalau gua rasa ya, bentar ya guys ya. Untuk utangnya itu cuma 100 miliar. Ekuitasnya 691 miliar. Sehat banget sih sebenarnya sih. Jadi untuk konstruksi itu nggak ada masalah ya. Di konstruksi sendiri, kalau kita ngomong bisnisnya, itu lebih ke piutang. Piutangnya besar banget guys. Oke, jadi kalian fokus ke piutangnya ya. Nah, kita masuk lagi. Unit listrik dan energi pembangunan, maintenance PLTA, dan power plant. Tadi gue udah bilang ya, power plant juga termasuk salah satunya. Jasa pertambangan dan mining support, lantai proyek pendukung dan infrastruktur tambang. Nah, untuk tambang sendiri, gue udah research lagi. Ternyata dia itu kan, kalau nggak salah di laporan keuangan itu ada namanya joint ventures ya. Joint ventures di laporan keuangan sendiri, itu berarti kan kerjasama. Dia itu kerjasama sama namanya McMahon Limited. Oke, itu perusahaan asal Australia. Mereka tuh tambangnya adalah di Sumatera. Ada dua tuh, tambang nikel sama Martabe Sumatera. Itu emas, tambang emas terbesar lah, boleh bilang gede banget. Cuma ternyata pas zaman COVID, setelah gua analisa lagi, pas zaman COVID itu mereka itu ternyata menjual sahamnya sih. Jadi boleh dibilang kenapa joint venture-nya labanya jadi kecil, karena porsi saham mereka di sana udah mulai kecil. Karena dijual ketika COVID tahun 2021 dulu. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Sekitar COVID, intinya sekitar COVID lah, 2020 atau 2021 gua nggak tahu. Ya, pokoknya sekitar segitulah dijual. Makanya kenapa joint venture kecil labanya. Itu aja sih intinya sih. Kalau memang aman-aman aja, ini bisa gede banget labanya. Cuman permasalahan di sana. Ya, oke. Jadi mungkin yang bertanya-tanya, ini informasinya gue kasih ya. Oke, jadi terus ada namanya proyek real estate. Terus dia punya namanya ini lagi. Proyek real estate apartemen ya. Ini semua. RS Bunda Medika Mulia ya, terus rumah sakit Buin Biklinda dan lain-lain itu semua ya. Jadi kayak gue bilang, dia ini semua dihajar sih. Mau apartemen, mau apapun. Gue udah ngecek laporan keuangan ya. Kalian bisa cek di piutang ya. Kalian riset satu persatu perusahaannya semua. Itu perusahaan apa semua, kalian bisa ketemu di sana semua. Oke. Jadi habis analisa ini kalian praktek langsung biar kalian bisa belajar juga. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita masuk lagi. Valuasi dan kinerja ya. Kita nih boleh dibilang kinerja dan valuasi terkininya harga sahamnya ini per 10 Juni ya. Tapi gue update terbaru di sini adalah per tanggal 15 bulan 6 ya. Itu 88 karena dia udah naik ya sahamnya ya. 88 sekarang ini ya. Per hari ini dan video ini bakal diupload hari ini juga. Jadi biar teman-teman bisa ada preparation juga ya kalau teman-teman memang tertarik atau enggak. Jadi biar teman-teman bisa mencegah namanya FOMO ya, mencegah namanya kejar kereta kita ngomong ya. Jadi teman-teman itu bisa lebih tahu risk resiko kalian di mana semua masing-masing ya. Jadi karena gue bener-bener mau kalian tuh lebih ngerti dan lebih pintar dalam investasi juga. Ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. PE itu 7,3 kali, PBV 0,53 kali. Tapi sekarang udah namanya 0,7 kali. 0,71 kali sekarang. PBV-nya 0,71 kali sekarang ya. Sebagai catatan itu aja ya. EV sales dan semua. Jadi boleh dibilang sih secara kinerja sih nggak ada masalah. Valuasi kinerja oke semua aman aja sih. Ya memang laba masih kecil tapi ini kita ngomong long term bukan untuk jangka pendek ya karena dia bakal sangat terinvolve di namanya EBT terutama PLTA. Oke. Mini hydro dipantau tuh. Sama satu lagi gue kasih hints ya. Dia itu di piutangnya ada nama KSO. Itu KSO-nya itu adalah kerjasama operasi antara NKE dan CCECC. Ya, CCECC itu adalah NKE itu adalah dia, Nusa Konstruksi Engineering. Untuk CCECC itu sendiri, yaitu adalah China Civil Engineering Construction. Salah satu perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Ya, kalian boleh cek nanti di Google atau nanya AI juga nggak apa-apa. Itu ada di sana juga. Jadi, kita bakal bahas sampai akhir nanti ya. Kalian bakal lihat teori liar gua apa. Oke, lanjut dulu. Itu informasi buat kalian aja ya.
Terus, nah ini, ada beberapa teman nanya ke gua, kenapa ya kita setiap kali analisa kita butuh SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kenapa? Strength itu adalah, kalian mesti bisa tahu dia punya kekuatan utama di bisnisnya apa dulu nih. Kekuatan utama, poin penting apa dulu. Jadi kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau kalian nggak ngerti dia punya bisnis utamanya apa, kalian nggak bakal, kalian tuh ibarat kata beli kucing dalam karung gitu. Kalian nggak tahu dia punya kekuatan utama apa, kalian nggak tahu dia punya ini saham apaan sih, bakal kemana sih, kalian nggak bisa brainstorming. Oke, jadi kalau di tempat gue tuh kita ada namanya brainstorming, ya. Brainstorming itu butuh waktu sih. Itu long term, ya itu tipenya itu jam terbang. Gue sampai hari ini masih belajar brainstorming juga. Jadi kita sama-sama belajar, itu jam terbang bakal naik sendirinya sih, ya. Oke, lanjut dulu lagi. Terus diversifikasi, konstruksi, energi, mining, dan properti. Jadi itu dia bisa kena semua ya katalisnya ya. Valuasi murah, margin upside tinggi. Ya, track record proyek BUMN Bandara, Soeta, Bay, Tower. Jadi boleh dibilang dia punya proyek itu semua banyak ya. Makanya gue bilang, gue tuh nggak menutup kemungkinan gue tuh suka saham ini gitu loh ya. Dan oke, kalau pertanyaan ya, apakah gue beli atau enggak? Nah, itu pertanyaan lagi tuh ya kan. Ya harusnya kalian udah tahu lah ya. Gitu loh. Kalau ketemu saham kayak gini gimana? Ya apa harus kalian lakukan? Intinya adalah kalian itu lebih cermat dalam melihat sih, lebih tepatnya sih gitu ya. Karena kalau mau bilang ngomong jujur aja ya, gue pribadi gue langsung belak-belakan aja ngomong ya. Gue punya saham ini ya. Setelah kita malam-malam live itu kita review dan gue rasa ini perusahaannya prospek langsung bagus ya. Kita ada tekniknya juga ya, teman-teman yang di live mungkin udah tahu gimana teknik kita untuk nge-screening ya. Itu udah gue ajarin juga kadang di live, cara di live kita itu langsung dapet lah gitu loh ya. Jadi bukan spekulasi, bukan apa, kita udah tahu semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Teman-teman yang udah ikutin kita lama udah tahu lah harusnya ya cara kita ya. Mungkin teman-teman yang masih baru ya, mungkin masih wonder ya. Oke, tapi tenang aja, makin lama kalian nontonin gua, kalian bakal tahu. Apalagi yang suka join ke live malam-malam. Oke, lanjut lagi kita ya. Ini kelemahan dia. Kelemahan dia sendiri itu agak minor sih guys ya. Kelemahan dia itu adalah di skala kecil, market cap-nya kecil, ya 390M doang. Ya, per hari ini, karena dia punya saham udah agak terbang, market cap dia itu adalah 488 gitu loh. Ya, jadi boleh dibilang untuk proyek dia yang sangat besar itu kecil valuasinya. Karena dulu yang gua cek pas joint ventures-nya itu sebesar 190 juta USD. Ya, joint ventures dengan Mahon Limited, Holding Limited, ya perusahaan asal Australia itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, bahwasannya sekarang kan udah share-nya udah nggak ada nih, udah dijual lah, tinggal minoritas aja lah. Jadi ya kalau kita gabung-gabungin semua juga piutangnya ya masih ada lah, at least lah ya. Cuman udah nggak terlalu gede lagi sih, jadi nggak gitu kerasa sih di sana sih. Makanya kenapa laba piutang di joint ventures itu agak kecil. Nah, makanya kenapa masuk skalanya kecil gitu loh. Dan gue merasa sih kalau kita lihat dari bisnis prospek ke depan ya, ini bisnis besar semua, terutama dari proyek-proyek pemerintah. Dan kalian harus tahu sendiri juga, KSO, CCE itu sendiri, itu mereka tuh sedang mengerjakan proyek-proyek di Indonesia, lebih tepatnya infrastruktur ya. Dan kita juga tahu di berita bahwasannya dikeluarkan ya, bahwasannya seperti ini. Gue bakal kasih berita juga. Prabowo beli peluang besar ke swasta dalam proyek infrastruktur. Oke, jadi dari sini kalian udah lihat sendiri nih berita udah ada ya. Jadi kita ngomong dan kita analisa based on fact data ya, data yang ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah berarti ini angin segar untuk perusahaan seperti seperti DGIK ya. Saham seperti ini kan infrastruktur dia juga bantu infrastruktur ya, pembangunan semuanya. Jadi kalau menurut gua sih ini ada peluang di sana ya, terutama untuk BUMN ya, proyek-proyek BUMN negara lah kita ngomong ya. Dan memang terlihat dan tercermin dari dia punya proyek-proyek. Oke, itu nampak banget di laporan keuangan. Jadi jangan pernah malas baca laporan keuangan. Tapi harus juga dengan tambahan porsi analisa eksternal juga. Ya, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke free float, itu nggak usah ya, itu minor doang. Oke. Jadi kita bakal lihat di bagian ini. Next-nya. Peluang. Nah, ini peluang tadi gue bilang sama kalian. Peluangnya apa aja sih? Proyek infrastruktur itu besar. Ya, 2025 sampai 2026. Itu ada potensi di sana. Karena ingat, kita punya pemerintahan baru juga fokusnya ke pembangunan juga, guys. Ya, jadi kita tuh bakal tetap, apalagi kita masih negara berkembang. Negara berkembang itu ruang geraknya masih banyak banget, guys. Ya, jadi kita tuh punya chance lah. Peluang untuk benar-benar kita itu bisa lebih maju lagi gitu loh. Ya, jadi itu masih gede banget. Makanya gue bilang, gue tuh nggak pernah fokus di bursa lu mana-mana. Gue tetap fokus di dalam negeri aja. Karena negara kita tuh banyak hidden gem. Ya. Oke, lanjut lagi.
Support pemerintah led spending. Tadi beritanya sudah ada ya. Berita sudah ada. Oke. Itu nggak usah tanyakan lagi. Diversifikasi energi dan mining. Itu masa depan dia. Apakah kemungkinan dia bakal bisa ke mining lagi? Ya bisa-bisa aja sih. Kalau dia memang udah stabil, dia mungkin bisa ambil beberapa mining lagi. Ya seperti dulu. Ya joint ventures-nya itu. Gue sih berharap sih seperti itu. Tapi. Ya dia kan presiden komisarisnya kan ada hubungan ke KKGI juga ya. Menarik. Nanti kita lihat ya terakhir ya. Kenapa gue bilang dia nggak bakal menutup kemungkinan? Lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. Prospeknya, valuasi under value, diperkirakan project rebound kalau tender berjalan, ya. Jadi rebound itu arti dia punya laba, oke. Laba dia itu mungkin bisa naik, tergantung tendernya. Semakin besar tendernya, apalagi tadi itu udah keluar ya beritanya ya. Presiden kita memberikan ini ya. Sorry, ini iklan pula yang muncul. Oke, ini ya, beri peluang besar ke swasta dalam proyek infrastruktur. Ya, jadi ini angin segar banget. Ya, jadi katalis maybe. Oke, we never know. Lanjut lagi, potensi kenaikan signifikan jika akselerasi proyek infrastruktur. Ingat, bursa saham itu bukan sekedar harga. Oke, harga itu nggak ada nilainya cuy. Yang paling ada nilai adalah value. Oke, kalian kalau fokus harga, itu berarti kalian itu udah nggak merespek namanya uang lagi sih. Kenapa? Uang itu udah nggak ada nilainya di mata kalian. Tapi kalau kita fokusnya ke valuasi, kita fokus ke valuasi dan kinerja, dan kita analisa, either katalis GCG itu kepentingan kah, atau bisnis kah, atau politik kah. Lu ngerti uang lu bakal kemana, lu ngerti lu punya dana bakal kemana, lu ngerti saham ini bakal kemana. Lu merespek uang itu loh. Karena lu tahu, uang itu adalah kerja keras lu. Selama bertahun-tahun kamu kerja, bagaimana kamu mendapatkannya. Jadi lu itu bakal lebih merespek. Oke? Jadi, di sini, potensi kenaikan signifikan kalau proyek infrastruktur. Pasti. Itu bakal valuasi bakal mengikuti kinerja. Atau katalis apapun itu. Lanjut. Perlu scale up proyek, ekspansi jasa energi dan mining. Nah, jadi kita bilang prospeknya di sana sih. Dia itu memang butuh banget sih ke sana sih. Untuk benar-benar untuk scale up dia punya bisnis. Tapi gua sih optimis sih. Dengan GCG juga yang oke ya. Dia itu GCG nggak ada apa-apa, nggak ada aneh-aneh lah. Jadi, it's all good to go. Ya. Terus kita lanjut lagi. Oke, ini kita masuk ke dalam teori liar gua. Disclaimer on selalu guys ya. Jadi ini teori liar gua ini adalah yang udah gua brainstorming. Gua tuh punya banyak brainstorming, tapi ini salah satu brainstorming dari gua buat kalian ya. Jadi kalian bisa latihan brainstorming juga karena kita tahu ini GCG bisnis. Jadi kalian harus seperti GCG juga. Kalian tuh ibarat kata gini loh. Kalian tuh sebagai pemilik perusahaan, kalian tuh punya dasar prinsip bahwasannya gue mau memperbesar perusahaan gue, apa yang bakal gue lakukan. Jadi kalian bakal muncul brainstorming dan teori-teori yang bisa mendukung kinerja perusahaan tersebut ya. Mungkin dari 10 mendekati 1 kali gitu loh ya. Seperti gue analisa perusahaan dari, ya kalian tau lah yang Toba itu ya. Oke, dari itu gue brainstorming juga banyak sih sebenarnya sih. Jadi nggak 100% mendekati, nggak 100% tepat, tapi mendekati. Dan itu terbukti. Dan termasuk di grup Thanos juga. Ya. Jadi itu cara gue bisa multi-bagger seperti itu juga. Brainstorming ini memang nggak pernah diajarin orang dan jarang sekali. Cuma kita sebagai pebisnis harusnya kita harus bisa sih. Ya. Nah, ini kita bilang teori liar ya. Presiden komisaris sama KKGI dan RMBA itu dari Bentel Group yang baru go private. Ini tadi gue bilang. Gue bakal fokus di sana. Oke. Dan satu lagi, ini, teorinya bisa saja DGIK jadi vehicle untuk akuisisi, affiliate engineering atau project KKGI atau spin-off unit property atau energi di grup. Itu tadi gue bilang. Dia nggak menutup kemungkinan dia bakal bisa ke mining lagi. Nggak menutup kemungkinan. Kalau semua sudah berjalan lancar ya, dia punya, laba dia udah oke. Dia udah mulai menuju ke mature. Terus dia mungkin prospek bisnisnya makin cerah ya. Jadi gue kalau sebagai GCG-nya ya, gue merasa gue itu melihat kita ini sudah menghajar semua lini. Properti iya, rumah sakit iya, infrastruktur iya, baik dalam negara maupun baik proyek negara ataupun swasta ya, properti itu semua. Kenapa kita nggak balik ke mining lagi aja? Kalau gue sebagai GCG, gue bakal mikir seperti itu. Gue bakal melihat
seorang presiden komisaris Pak Hendro sendiri, beliau juga ada di dua tempat. Jadi mungkin kita bisa ada link koneksi dan sebagainya, itu kita bisa coba lihat deh di KKGI gimana apa yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah kalau kalian lihat itu di sini. Ya, energi apa affiliate engineering ya. Jadi boleh dibilang kayak dia yang memberikan fasilitas untuk infrastruktur di KKGI. Ya, logika aja sih. Kalau KKGI mau cari infrastruktur tambang ya, ngapain lagi cari jauh-jauh gitu loh. Orang presiden komisarisnya aja di perusahaan ini kok gitu loh. Jadi well gitu loh ya. Jadi logika juga jalan gitu ya, karena kita sebagai pebisnis bukan pemain, ingat ya. Dan again ya, kalian selalu disclaimer, oke? Mungkin kalian bakal punya ide-ide baru, kalian bisa tulis di kolom komentar nanti. Mungkin kalian udah brainstorming, kalian jadi terinspirasi ya seperti ini, karena investasi itu adalah art guys ya, the art of investation ya. Jadi mau hitung valuasi pun atau gimana itu art semua. Itulah indahnya kita berinvestasi di pasar modal ya. Cuman di pasar modal sendiri itu bosen ya. Kalau ingat kata-kata, gue lupa tuh kata-kata Pak Warren Buffett atau siapa, pokoknya dia mengatakan bahwasannya kalau lu melihat investasi di saham itu menarik dan kalian seneng, berarti ada yang salah dengan cara investasi kalian. Oke. Tapi kalau kalian merasa kalian tuh sebenarnya kenapa? Kalau kalian merasa bosan, itu baru bener. Lu bayangin kalau gue lihat harga saham ini, kemarin harga saham DGIK terbang aja gue pusing, stres gue. Kenapa? Gue itu merasa gini, saham DGIK itu kenapa terlalu cepat gitu loh, gue rasa. Gue berharap sih dia makin, kalau bisa terjun lebih dalam gitu loh. Karena kita sebagai apa? Sebagai pebisnis, kita kalau dapat harga diskon kan enak banget gitu loh. Jadi, gue itu tipe investor yang paling suka harga saham downtrend sama valuasi murah dan gak kemana-mana. Jadi terbalik, kita tuh bukan tipe kejar kereta. Dan mungkin ada orang bilang sih kayak, abang ini aja nyangkut di timestone lah apa dan sebagainya. So be it, karena gue tau bakal kemana. Oke. Teknik gue orang selalu berhasil kok. Gue di Toba udah multi bagger. Itu udah hasil. ANJT gue multi bagger. Kalian bursa keras, gue multi bagger di ANJT. So what? Oke, karena kita pebisnis, kita investor. Oke, bukan pemain. Ingat itu. Ya, tapi untuk strategi seperti itu memang kita lihat ya, valuasi harus murah. Ya, itu gaya-gaya Pak Lokehong juga sih sebenarnya sih. Ya, jadi gue tuh memang lebih ke, mungkin teman-teman baru kenal gue atau baru tahu kita ya, atau kecuali udah di live lah. Kalau di live udah tahu kita semua lah. Gaya kita tuh memang lebih ke Pak Lokehong sama ya pasti guru kita lah, Warren Buffett ya. Ikuti aja yang udah berhasil ya, jangan aneh-aneh. Oke, lanjut dulu. Jika benar asik korporasi, optimasi aset dan potensi re-rate evaluasi setelah ditransformasikan, yaitu gue bilang bisa. Lanjut, catatan ini masih UFO ya, unverified friendly opinion. Again disclaimer, bukan kalian terima mentah-mentah apa yang gue bilang. Pakai otak. Oke, ini dipakai. Kecuali nggak ada ini ya, ini isi air semua ya. Kecuali nggak ada ini ya. Gue no comment. Makanya kenapa beberapa komen-komen yang agak hate, yang agak menyudutkan dan apa, gue nggak bakal mau ngomong lagi sih. Gue nggak bakal balas satupun. Karena harusnya kalian udah ngerti. Ini mungkin kalian salah lapak sih. Kalau sakit hati itu ke lapak-lapak yang ngejebak kalian. Sorry ya. Oke, cuma gue mau ngomong sorry kalian dijebak atau dirugikan di grup apapun itu. Oke, tapi nggak harusnya kalian lemparin ke sini juga buat apa juga. Ya, karena kita udah beda dunia. Kita investor, bukan pemain. Satu kali lagi. Ya. Oke, jadi teman-teman yang pemula ataupun teman-teman yang mungkin sudah mulai sadar ya, ternyata jadi pemain itu nggak bijak ya. Teman-teman belajar terus ya. Gue tiap malam bakal sharing juga ya buat kalian ya. Oke, jadi semoga video kali ini ada manfaatnya buat kalian semua. Oke, jadi itu review saham perusahaan DGIK buat kalian semua. Ya, teman-temannya semoga membantu dan sampai jumpa di next review lagi saham. Oke, bincang saham keberapa? 101 kali ya.